Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hida Wida Hussein, CGP 4 dari Kota Bogor, telah melaksanakan aksi nyata modul 1.4.A.10.1 mengenai budaya positif. Saya bersama fasilitator Ibu Susaimi MPD dan pengajar praktik Ibu Liz Endahwati SPD MM. Budaya Positif dan AKM kelas gugus 5 Kecamatan Bogor Utara. Saya berkolaborasi bersama teman-teman CGP 4 Kecamatan Bogor Utara, dari kiri ke kanan yaitu Ibu Sofi Saplatunisa, Ibu Nurul Muhmudatus Solihah, Pak Aceh Badrudin, Ibu Feni Rosari, dan saya sendiri Hida Wida Hussein. Latar belakangnya adalah aksi nyata ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar murid. Budaya positif memiliki 6 macam peran penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Kegiatan ini dilakukan dengan kolaborasi 5 CGP dari Kecamatan Bogor Utara untuk diterapkan di setiap sekolah dalam ruang lingkup kecamatan. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata adalah merefleksikan praktik disiplin di sekolah, memahami disiplin positif dengan teori motivasi perilaku manusia, memahami pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah dalam memecahkan konflik di kelas, memberdayakan murid agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif, menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer, menanamkan disiplin positif pada murid-murid agar menjadi murid yang merdeka belajar. Tolak ukurnya terwujudnya keyakinan kelas, kegiatan aksi nyata berjalan dengan baik, dan komunikasi yang baik antara guru, murid, warga sekolah, dan masyarakat. Lini masa atau jadwal kegiatannya pada tanggal 23 Desember 2021 konsultasi bersama kepala sekolah, tanggal 24 Desember 2021 konsultasi bersama Bapak Pengawas Sekolah, tanggal 6 Januari 2022 persiapan dengan Google Meet kolaborasi CGP dalam pembuatan rundown acara aksi nyata, 12 Januari 2022 aksi nyata kami CGP Angkatan 4 ke Gugus 5 Kecamatan Bogor Utara. Tanggal 18 Januari 2022 membuat keyakinan kelas 6D. Tanggal 19 Januari 2022 pembinaan budaya positif pada murid kelas 6D. Dukungan yang dibutuhkan adalah CGP yang didukung oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, teman sejawat, murid-murid, serta peran orang tua murid di lingkungan sekolah. Deskripsi aksi nyata, yang pertama kita membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas, kemudian pembinaan budaya positif di lingkungan sekolah, lalu berkolaborasi menjadi narasumber dalam penerapan budaya positif di lingkungan Kecamatan Bogor Utara, dokumentasi aksi nyata yang telah dilakukan. Hasil aksi nyata yang telah dilakukan adalah sebuah keyakinan kelas, murid menjadi lebih percaya diri dan merdeka belajar, serta membagikan pengalaman mengenai budaya positif pada teman-teman sejawat di lingkungan Kecamatan Bogor Utara melalui pelatihan AKM kelas dan budaya positif. Garis besar hasil yang didapat, murid menjadi tahu apa yang perlu dilakukan di dalam kelas, menjalankan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan senang. Teman sejawat menjadi paham menjadi guru yang diinginkan murid. Guru-guru mengetahui kebutuhan dasar murid yang perlu dianalisa dalam sebuah budaya positif. Rencana perbaikan yang akan datang yaitu memberi motivasi kepada murid agar dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan senang hati, melaksanakan budaya positif yang konsisten dan tepat sasaran, melakukan kegiatan positif dan penerapan karakter baik murid setiap harinya, berperan aktif dalam membudayakan karakter positif dalam lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan teman guru agar selalu menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Ini dia dokumentasi aksi nyata di kelas 6D SDN Kaum Luwuk dan Gugus 5 Kecamatan Bogor Utara. Yang pertama kali dilakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah, Ibu Hajah Cucu Sumarni SPD, serta berkonsultasi dan pemeriksaan persiapan aksi nyata bersama pengawas sekolah, Bapak Raden Haji Teja Laksana SPDM. Kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Menurut kalian apa yang kira-kira harus kalian kerjakan atau hasilkan yang harus kalian lakukan pada saat kita belajar di kelas? Bisa? Oke, satu persatu nanti teman ya. Kita akan buatkan keyakinan kelas dari kelas 6D. Oke, bisa? Oke, bisa kelas 6D, lihat. Siapa yang mau duluan maju ke depan? Ayo, kita. Siapa yang mau duluan? Ayo, salam yuk. Dia udah siapkan tadi. Ayo. Tapi silahkan. Beda warna, nggak usah di nomorin nggak Roma. Ya, tulis. Ya, di mana aja boleh. Yang penting ya, yang penting ya bagus. Mengikuti arahan dulu. Silakan. Ya, aku dari yang pertama. Ya, nanti ya. Terima kasih anak kelas 6D yang sudah mengisi keyakinan kelas 6. Di sini ada belajar bersama, tertib dalam kelas, menghormati guru, belajar sungguh-sungguh. Apalagi nih, mengikuti arahan guru, tidak boleh bertengkar. Ini di dalam kelas, kalau di luar kelas berarti boleh, Kak? Sama ya, nggak boleh juga. Terus apa lagi nih, sopan santun. Nah, ini Ibu tidak akan berangkum. Kita buat keyakinan kelas yang baru. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, kelas 6D. Tepuk tangan untuk semuanya. Ayo Aswa. Oke.
Tapi nggak bisa. Oh bisa. Penggaris plastik. Terus lanjut. Klip bisa. Pensil? Nggak bisa. Penghapus? Nggak bisa ya. Nanti dicatat, coba Ibu lihat catatannya, sudah dilakukan percobaan? Sudah. Oke, nanti di checklist di situ ya. Oke, makasih Aska. Bisa? Nggak bisa. Terus pensil? Tidak bisa. Tidak bisa. Daun? Tidak bisa. Karet? Tidak bisa. Nggak bisa. Penghapus? Tidak bisa. Batu? Tidak bisa. Ini? Tidak bisa. Nah, terus cermin bisa nggak? Nggak bisa. Sisir? Tidak bisa. Klip? Oh, klip. Paku dulu, paku nggak bisa. Paku bisa. Teliti bisa. Terus? Gunting bisa. Gunting bisa. Langsung ditulis nih. Gunting bisa. Berarti tulis di sini gunting. Bisa ditarik atau tidak? Mana? Cari gunting. Ya. Penggarisnya penggaris apa itu? Penggaris besi. Bisa ditarik nggak? Bisa ya. Oke, lanjut. Gunting bisa. Terus apa lagi? Sisir enggak. Itu apa? Karet nggak bisa. Cermin nggak bisa. Terus lanjut. Paku bisa. Penghapus enggak. Klip 64 bagi 8. Ibu. Lihat video Bu. Oke. Ya. Lanjut gantian. Tunggu di sini ya, Cindy. Ya, silahkan dimakan. Berarti siapa yang nyiapin bekalnya? Mama. Bintang yang siapin bekalnya siapa? Mama. Tanya siapa? Yang nyiapin bekalnya? Mama. Oke. Nurida? Mama. Mama. Yang nyiapin bekalnya siapa sih, Dik? Mama. Terus? Rafa? Mama juga. Wah, ini mamahnya perhatian ya. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi suaranya dari belakang tuh. Siapa? Ya, boleh. Pokoknya siapa yang ngedengar aja. Lanjut. Ya, Wira duluan tadi, Wira. Oke.
Tes. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon izin saya untuk membuka masker ya, karena masker yang saya pakai ini terlalu ketat, jadi saya agak sedikit kurang bisa bernafas lega. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat sebentar. Yang penuh di belakang justru ya, yang di depan ini agak sedikit kosong. Oke, gimana tadi makan siangnya Bapak Ibu? Alhamdulillah kenyang ya. Kalau kenyang biasanya apa ya? Ngantuk. Oke, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Mohon izin semuanya untuk berdiri. Mudah-mudahan saya terlihat ya. Oke. Terima kasih. Kita senam dulu ya. Saya punya namanya coconut tree. Ini udah lama banget saya nggak pakai ini. Coconut tree, nanti ikuti gerakan saya. Oke, kalau C berarti ke kanan dulu deh. C ke kanan Bapak Ibu. Ke kanan Bapak Ibu, oke. Ke kanan Bapak Ibu. Kemudian kalau O seperti ini, membentuk huruf O. C yang kedua ke sebelah kiri. Kemudian O yang kedua ke atas lagi. N-nya begini. N U T. Oke. Nanti kalau saya bilang coconut tree berarti kita goyang pinggul. Coconut tree. Oke, bisa? Kakinya boleh mau gitu. Saya biasa begini tree gitu ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, kita mulai. Coconut tree. C O C O N U T. C O C O N U T. Coconut tree. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda.
Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya, Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya.
Oke, silahkan. Kalau saya bilang tepuk semangat, seperti biasa ya, sudah tahu ya, tepuk semangat. Semangat sambil berdiri semuanya. Oke, bisa? Tepuk semangat. Semangat. Wah, yang berdiri semangat baru beberapa orang. Ulangi diulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gimana, sudah panas belum yang di belakang? Yang di depan? Alhamdulillah panas ya, karena masuknya nih sudah jam 1. Oke, perkenalkan, nama saya Ida Wida Hussein, CGP 4 dari Kota Bogor. Kebetulan kita sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena saya tidak memakai masker, jadi saya tidak bisa ke belakang. Tapi mudah-mudahan saya bisa berdiri ke kiri ke kanan ya, biar terlihat. Oke. Kita mulai dengan 5 posisi kontrol. Budaya positif 5 posisi kontrol. Yang pertama, budaya positif ini sebenarnya ada 6 materi Bapak Ibu. Yang pertama tadi paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti dari disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya sekarang berada di urutan kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ya. Saya punya contoh kasus 1. Bisa terbaca nggak? Sepertinya masih bisa kelihatan ya? Oke. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Oke, menurut Bapak Ibu, penerapan disiplin apa ya yang perlu kita lakukan di sini, di kasus ini? Jadi si Tisa ini, Hana ini menggunakan kata-kata kasar di media sosial seperti biasa ya. Kalau anak-anak itu kan biasa main medsos, entah itu Facebook atau Instagram. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menerapkan kedisiplinan anak tersebut? Ada yang tahu? Atau mungkin ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan. Kira-kira disuruh ngapain ya? Dihukum. Tiba-tiba dihukum betul sama kepala sekolah. Di sini kepala sekolah ya. Selain dihukum ada lagi? Menghapus yang sudah di-share di sosial media. Oke, tadi menghukum. Yang kedua diminta untuk menghapus media sosialnya, apa-katanya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya? Meminta maaf. Siapa yang minta maaf? Tisanya atau Hananya? Hana minta maaf ke siapa? Ke Tisa. Oke. Nah, di sini ada 3 jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi dihukum. Wah, ya memang iya sih. Menurut Bapak Ibu ini salah nggak ya? Si Hana ini menggunakan kata-kata kasar? Salah sebenarnya ya. Lalu yang kedua tadi diminta untuk menghapus komentarnya di media sosial. Nah, ini guru yang kedua nih, ini berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga tadi gurunya meminta untuk Tisa agar meminta maaf, Hana agar meminta maaf pada Tisa. Nah, sekarang ini sudah benar, cuma apa sih posisinya dari ketiga jawaban tadi? Bisa jadi sama-sama posisinya, bisa juga berbeda. Oke. Ya, ini model disiplin yang berpusat pada murid. Sebelum kita masuk ke 5 posisinya, saya jelaskan dulu. Model disiplin ini 5 posisi kontrol dikembangkan oleh Dian Wilson dengan pendekatan restitusi. Ya, disebutnya 5 posisi kontrol. Dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998,
guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas kita. Apakah telah efektif, berpusat memerdekakan atau memandirikan murid, dan bagaimana? Kemudian kenapa bisa seperti itu? Oke, kita lanjut. Ini dia 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, gurunya bisa berusaha untuk menjadi teman. Yang keempatnya monitor atau memantau, dan yang kelimanya manajer. Nah, bagaimana nih tipe-tipe yang pertama? Nah, tadi sudah ada jawaban ya, dihukum anaknya. Oke, nah ini berarti masuk ke penghukum. Ya, guru penghukum. Nah, ini karakter yang pertama. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya kan kita mengancam gitu ya, ke anak-anak kalau anak yang bandel banget. Kemudian kamu nih selalu saja salah. Ada anak yang nggak bisa di kelas. Ih, salah melulu. Kesel sih memang kadang-kadang ya. Kita berkomentar seperti itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Ada aja ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil. Hanya satu caranya guru tersebut. Dia tidak mau mendengarkan saran dan kritikan dari orang lain. Kemudian seorang penghukum, sedih amat ya kalau kita jadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal yang tidak terasa. Kalau hukuman fisik mungkin kita secara tidak sadar, kamu mah, gitu, bisa nebak atau mencubit ya. Nah, ini banyak terjadi kasus-kasus yang perkarakan, kebanyakan hukumannya hukuman fisik. Kemudian yang tidak terasa adalah hukuman verbal. Kita bicara kasar. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Anak-anak ini nggak pinter, anak-anak ini udah nggak pinter, terus perilakunya nggak bagus. Jadi kita tekan lagi anak tersebut supaya dia merasa dia adalah anak yang memang sudah salah. Gitu. Kemudian di sini kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ada di situ, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian kata-katanya yang luas seperti ini. Ini tertarik sekali saya, karena saya juga termasuk orang yang sebagai membuat merasa bersalah. Ceritanya sih pengennya lembut gitu. Nah, yang pertama adalah ketika mereka mulai melakukan kesalahan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dengan kata-kata seperti itu justru kita malah membuat anak merasa tidak berharga, merasa tidak beruntung, merasa selalu berbuat salah di lingkungan sekitarnya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang mereka. Jadi mereka merasa tidak bahagia, mereka merasa telah mengecewakan orang-orang yang telah disayangi oleh mereka. Seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga adalah teman. Nah, biasanya yang ada di posisi teman ini bapak-bapak guru nih biasanya. Ceritanya gaul ya. Tidak akan menyakiti murid. Nah, biasanya bapak guru mah bager. Makanya bisa kalau saya punya anak ke bapak guru, guru kelasnya bapak guru bager biasanya gitu ya. Nah, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sifatnya itu mengajak mereka seperti teman. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Tapi kalau positifnya mah bagus ya. Nah, ini ada negatifnya juga ternyata. Dan juga terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Kemudian menggunakan humor untuk mempengaruhi seseorang. Humornya. Nah, biasanya bapak guru yang bisa suka humor ya, yang bikin anak-anak ketawa gitu. Kalau perempuan biasanya tipenya tipe melindungi. Kemudian
Nah, ini dia contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Biasanya seperti itu nih. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi bukannya kita bukannya kita membuat anak-anak bertanggung jawab, tapi malah kita yang membantu murid-murid. Nah, hal negatifnya, suatu saat bila guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan merasa kecewa. Kecewanya, saya kira Bapak Ibu itu teman saya, ternyata Ibu Bapak nggak ada pada saat saya sedang seperti ini, saya sedang diejek temannya atau bagaimana. Kemudian akhirnya murid itu tidak mau berusaha. Setelah itu murid hanya bertindak untuk guru tersebut. Jadi karena dia favoritnya Bapak Guru atau Ibu Guru tersebut, dia kalau disuruh sama guru yang lain nggak mau. Kalau misalnya dikasih tahu atau dinasihatin sama guru yang lain, mereka tidak mau. Itu biasanya ya. Kemudian yang keempat adalah tipe monitor atau pemantau. Nah, monitor ini berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Pastinya memantau dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah dan juga dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Kemudian menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita sebagai dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau ini terjadi pada saat guru kelas sedang tidak ada di kelas. Ibaratnya misalnya sedang sakit. Nah, guru kelas 4 sedang sakit sehingga digantikan oleh Bu Eni misalnya. Bu Eni ada dua temannya dua murid yang ngobrol aja. Akhirnya Bu Eni hanya memantau, memberitahukan kepada wali kelasnya. Ternyata murid tersebut akhirnya akan tahu bahwa kalau guru kelas saya sakit, Bu Eni sebagai pemantau. Jadi walaupun guru kelasnya tidak ada, dia tetap harus diawasi. Jadi murid tahu konsekuensinya. Kemudian peraturannya apa? Biasanya caranya seperti itu ya. Kalau untuk memantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Jadi dia mengandalkan catatan atau data atau apapun itu yang dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, bukti perilaku murid tersebut. Biasanya kadang-kadang kita memakai stiker atau slip catatan di buku anak tersebut, atau mungkin bisa juga dengan daftar cek. Jadi kita cek anak mana saja yang berbuat kesalahan. Kemudian monitor atau pemantau ini menggunakan berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, sekarang biasa berbuat yang kurang baik karena memendam perasaannya. Kemudian ini sebagai teman, nada suaranya lebih ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya ini merapat, kemudian matanya senyum. Nah, sambil senyum jenaka seneng gitu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, biasanya seperti ini. Ada yang kayak ini. Sudah move on. Sudah move on, keren. Nah, gimana perasaannya? Sebenarnya senang sih kalau gurunya tipenya seperti itu ya. Ih, gak dimarahin. Ya kan, kita berbuat salah gak dimarahin, seneng. Siapa yang gak seneng gak dimarahin ya kalau berbuat salah? Nah, akibatnya, murid ini akan merasa senang dan akrab dengan guru. Udah senang sama gurunya, ngerasa akrab, tapi ternyata di sisi negatifnya, murid jadi tergantung pada guru tersebut. Sudah senang, kalau nggak ada gurunya, dia malah bermasalah. Jadi hanya ke guru-guru tertentu, hanya ke guru itu saja. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Sedangkan kalau murid yang berbuat sesuatu, kalau yang nyuruh guru tersebut dia mau, tapi kalau guru lain
nggak mau. Ibu, saya emang mau ke sana. Minta tolong dong, mau tolong sampaikan ke teman kamu kelas ini, kelas 3 misalnya. Ibu, saya mau ada tugas sama guru yang lain. Nah, dia sudah menolak. Nah, itu tidak baik ternyata. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, dengan guru yang lain maksudnya ya. Kemudian di sini posisi pemantau. Nah, biasanya posisi pemantau ini nadanya datar, bahasa tubuhnya formal, ya orangnya tenang biasanya kalau yang pemantau itu. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata gurunya. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Coba, untuk Bapak Ibu gimana perasaannya anak tersebut? Pada saat teman-temannya istirahat, dia harus di dalam kelas dan tidak istirahat akhirnya. Enak nggak Bapak Ibu? Enak. Gak enak ya? Enak ya? Gak makan, gak istirahat, udah bawa bekal padahal dari rumah, dari orang tuanya. Ternyata dia nggak bisa istirahat karena harus ngerjain tugas dari gurunya. Nah, akibatnya kalau anak diperlakukan seperti itu, murid memahami sanksi yang dijalankan. Paham dia, oh iya, saya salah, wajar kalau saya dihukum, gitu ya. Tapi murid tersebut tetap dibuat tidak nyaman. Dia tinggal adalah manajer. Nah, ini salah satu video saya, mungkin saya tidak terdengar karena memang kecil suaranya. Oke, guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, dalam video ini, ya, dalam video ini ceritanya saya dengan murid saya ini sedang bertanya pada murid saya, kenapa kamu nggak pernah masuk sekolah? Gitu. Ternyata latar belakangnya adalah dia merupakan anak yang orang tuanya divorce, orang tuanya bercerai. Jadi dia tinggal hanya dengan ayahnya sehingga ayah sibuk bekerja, dia tidak diperhatikan. Nah, ini guru mencoba berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya. Kira-kira kamu tahu nggak kalau hal itu salah? Usia yang merdeka, mereka dapat mandiri, mereka dapat bertanggung jawab, tapi dengan mengacu pada restitusi. Restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bukan kita yang membuat mereka jadi manajer, tapi mereka memanage diri mereka sendiri, tersistem dari intrinsiknya, dari sanubarinya, dari pikirannya, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Penekanannya bukan untuk membuat konsekuensi, tapi kita harus berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Ya, kita lanjutkan. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Tadi ya seperti yang diceritakan oleh Pak Aceh ya, tentang keyakinan kelas. Kira-kira kesalahan mana? Poin berapa yang mereka paham? Kemudian apakah kamu yakininya? Jika meyakini, nah apa bisa atau mau memperbaikinya? Kemudian jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, tugas manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi juga fungsinya untuk membimbing murid dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian memisahkan murid, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya agar lebih kuat dan lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini saya punya contoh kasus 5 dari 5 posisi kontrol. Judulnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kita lihat bagaimana kesimpulannya nih dari 5 posisi kontrol. Kalau untuk tipe guru yang penghukum, seperti ini. Nada suaranya tinggi.
Lalu yang dilihat oleh mereka bahasa tubuhnya, matanya melotot biasanya. Kan kalau lagi marah guru begitu ya, gini, kamu, biasanya begitu. Dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Terlambat lagi. Pasti selalu datang terlambat. Makanya orang-orang gimana ya sebenarnya? Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kalau menghukum seperti itu, apakah kita pernah seperti itu, Bapak Ibu? Iya, kalau saya sih, saya akui pernah. Karena kadang-kadang ada anak grup yang spesial, yang di luar batas ya. Kadang-kadang suka luar batas, jadi secara tidak sadar kita berbuat seperti guru penghukum ini. Dan coba kita tanyakan pada diri kita, bagaimana ya perasaan kita kalau kita ini di posisi yang jadi murid, kalau gurunya berbicara seperti itu. Enak gak sih digituin? Enak gak Bapak Ibu? Enggak ya? Pasti gak enak. Kemudian, nah akibatnya karena marah-marah tadi ini gurunya, akibatnya murid marah juga dan mendendam. Biasanya mereka di depan gurunya sih ya aja ada, cuma di belakang itu, di balik itu dia agresif. Jadi bisa jadi dia sudah dimarahin sama kita duduk di kelasnya, setelah duduk dia coret-coret buku. Saya pernah kejadian ada anak yang seperti itu, tiba-tiba dia merobek bukunya. Terus kamu kenapa? Saya tidak sadar kalau saya tuh memarahi. Ya, memarahi secara sebenarnya menurut kita itu hal yang biasa, tapi ternyata mungkin perasaan dia anak itu sedang down atau sedang bagaimana sampai akhirnya dia merobek-robek semua bukunya. Kemudian ayo maju ke depan, suruh maju ke depan, dia tahan medianya sampai benar-benar tidak bisa dipegang sama sekali. Jangan banget. Nah, ternyata hal seperti itu tidak baik untuk anak. Lebih buruk lagi nih, sepulang sekolah, kalau muridnya benar-benar sudah sangat-sangat agresif, dia melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru, terus coret-coret atau digerus, nih murid Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat
kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu.
Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, CGP dapat melaksanakan aksi nyata. Keluarga saya yang selalu mendampingi dalam setiap keadaan, fasilitator saya yang telah berupaya menguatkan agar tertib dalam mengumpulkan tugas, pengajar praktik saya yang sangat sabar, rekan-rekan saya, CGP Kecamatan Bogor Utara yang kompak selalu, teman kelompok B2 CGP yang saling support, dan teman-teman CGP sekota Bogor yang luar biasa. Terima kasih pula saya ucapkan kepada pengawas sekolah yang telah membimbing saya dalam penyampaian materi saat workshop terkait kelas dan budaya positif, kepala sekolah yang telah mendorong semua kegiatan saya, rekan-rekan guru yang selalu mendukung dan mengikuti kegiatan saya sebagai CGP, serta siswa kelas 6 dan orang tua yang berperan serta dalam kegiatan pembelajaran. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.